Netizen Malaysia iri dengan kualitas timnas Indonesia sekarang di bawah asuhan Sintayong, kata mereka. Semenjak kedatangan Sintayong, performa timnas Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pencapaian itu rupanya membuat iri sebagian netizen Malaysia. Sintayong memang berhasil mengangkat prestasi Indonesia, namun itu semua dicapai bukan dalam waktu semalam. Ada banyak keputusan berat yang ia ambil demi perbaikan tim nasional. Salah satunya memangkas generasi pemain timnas Indonesia dengan mengandalkan pemain-pemain muda. Meski mulanya mendapat cibiran, nyatanya keputusan tersebut kini membuahkan hasil. Timnas Indonesia sekarang punya banyak stok pemain muda berkualitas. Beberapa di antaranya bahkan berkarir di luar negeri mulai dari Jepang, Korea Selatan hingga Belgia. Hasilnya timnas Indonesia kini bisa menorehkan banyak prestasi bersama Sintayong. Bahkan tak tanggung-tanggung, sebanyak 3 kelompok timnas berhasil lolos ke Piala Asia, yakni tim senior, U20 dan U23. Torehan prestasi itu membuat para pecinta sepak bola Indonesia semakin antusias dengan tim nasionalnya. Hampir semua pertandingan timnas Indonesia mendapat atensi tinggi. Sementara itu, para penggemar timnas Malaysia merasakan hal lain. Mereka meluapkan unek-unek di kolom komentar akun Twitter Federasi Sepak Bola Malaysia pasca timnya kalah dari Thailand pada 12 September 2023. Harimau Malaya U23 dibungkam 1-0 oleh Gajah Perang dalam laga penentuan juara grup H kualifikasi Piala Asia U23 2024. Gawang Malaysia dijebol oleh Paul Resat Tolstein pada laga baru berjalan 20 menit dan mereka tak bisa membuat gol balasan. Hasil minor itu membuat Malaysia gagal keluar sebagai juara grup. Para fans pun merasa miris dengan performa Malaysia, sehingga sekaligus sungguh iri dengan prestasi yang ditunjukkan timnas Indonesia sepanjang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Fans yang tidak puas dengan performa timnas Malaysia U23 pun menggeruduk salah satu cuitan FAM di Twitter. Mereka marah dengan performa buruk timnas Malaysia. Sementara skuad U23 milik timnas Indonesia jauh lebih baik secara permainan. Bukan membandingkan, tapi contoh yang baik kita perlu ikut, tweet salah satu netizen Malaysia. FAM kurang peduli dengan tim kelompok umur ini karena terbuai pencapaian timnas senior. Timpal netizen Malaysia lainnya. Timnas senior itu sudah seperti Indonesia bermain bola dari kaki ke kaki. Tak lagi umpan jauh yang tidak berguna, tapi kenapa beda sekali dengan U23? Tulis fans Malaysia yang lainnya. Rasa iri pencinta sepak bola Malaysia atas Indonesia terbilang wajar, mengingat tim asuhan Sintayong memborong kemenangan di grup K dengan menaklukkan Taiwan 9-0 dan Turkmenistan 2 gol tanpa balas. Update kondisi Sandy Walsh dapat beberapa jahitan di pergelangan kaki. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh beri kabar terbaru setelah diganti di laga Gavi Michelin versus Cercle Brugge karena berdarah. Dia mengatakan bahwa kondisinya kini baik-baik saja meski mendapat beberapa jahitan. Ya, kabar buruk datang dari bintang timnas Indonesia Sandy Walsh saat membela klubnya Gavi Michelin dalam lanjutan Liga Belgia 2023-2024 melawan Cercle Brugge. Laga pekan ke-12 Liga Belgia 2023-2024 itu digelar di Stadion Avas Sabtu 28 Oktober 2023. Jelang akhir babak pertama, Sandy Walsh harus ditarik keluar lapangan karena mengalami cedera. Kaki kirinya dikabarkan terluka. Luka itu diketahui dalam unggahan Sandy Walsh di Instagram pribadinya @SandyWalsh. Dia mengunggah foto sepatu dan kaos kaki yang terdapat darah. Sontak, unggahan itu jadi sorotan besar, mendapat banyak pertanyaan soal kondisinya. Sandy Walsh pun membeberkan kondisinya. Dia mengatakan mendapat beberapa jahitan untuk mengobati cederanya, tapi dia memastikan kondisinya baik saja saat ini. Sandy meminta kepada penggemar setianya untuk tidak terlalu mengkhawatirkan kondisinya pasca mengalami cedera saat Gavi Michelin dikalahkan 0-2 dari Cercle Brugge di Stadion Avas Sabtu 28 Oktober 2023. Pemain berusia 28 tahun itu mengaku bahwa saat ini kondisinya baik-baik saja. Aku baik-baik saja, aku mendapatkan beberapa jahitan, tapi aku akan baik-baik saja, tulis Sandy Walsh di story Instagramnya @SandyWalsh Minggu 29 Oktober 2023.
Sandy Walsh mengatakan sangat senang banyak yang memberikan semangat dalam kondisi sulitnya seperti ini. Dia pastikan dukungan itu sangat membantunya agar segera pulih dari cedera. Terima kasih atas pesannya, katanya. Tanpa kehadiran Sandy Walsh, Kevin Michelin harus menelan kekalahan. Mereka tumbang di tangan Circleberg dengan skor 0-2. Dua gol Circleberg tercipta di babak kedua saat Sandy Walsh sudah ditarik keluar lapangan. Dua gol itu dicetak oleh Androgas TV Kevin Denki di menit 54 dan Kazem Oligagbe di menit 73. Tentunya kondisi Sandy Walsh diharapkan bisa semakin membaik sebab sosoknya akan diperlukan dalam membela timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2023. Prediksi line up timnas Indonesia versus Irak setelah 3 pemain bintang cedera. Sintayong ketar-ketir. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Irak di matchday pertama grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 16 November 2023. Kemudian pada Selasa 21 November 2023, timnas Indonesia bertandang ke kandang Filipina. Sayangnya menjelang 2 laga penting ini, timnas Indonesia kehilangan 3 pemain bintangnya karena cedera. Mereka adalah Marcelino Ferdinand dari Kamis Kadensi, Elkan Baga di Bridgestone, dan Evergener FC Utrecht. Marcelino Ferdinand dan Evergener cedera sejak sebelum laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Sementara Elkan Bagat menderita cedera setelah timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam di leg 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk Marcelino Ferdinand, cederanya semakin parah dan bakal absen dalam beberapa minggu ke depan. Untuk Elkan Bagat dan Evergener, kondisi fisiknya juga belum memungkinkan untuk bermain sehingga masih absen bersama klubnya masing-masing. Jika 3 nama di atas absen, pola apa yang akan digunakan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, saat menghadapi Irak dan Filipina pada 16 serta 21 November 2023? Sintayong kemungkinan mengandalkan formasi 3-5-2. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Hernando Ari. Selanjutnya, 3 bek sejajar ada Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Lanjut ke posisi wingback kanan ada Asnawi Mangkualam dan Sempit Nama di sisi sebelahnya. Untuk 3 gelandang sentral ada Rahmat Irianto, Baklok, dan Ricky Kambuaya yang dapat diandalkan. Bagaimana untuk pengisi lini depan? Rafael Struijk dan Ramadan Sananta dapat diandalkan. Tentu harapannya Marcelino Ferdinand, Elkan Bagat, dan Evergener bisa pulih tepat waktu. Sebab tenaga ketiganya dibutuhkan timnas Indonesia untuk mendapatkan serangkaian hasil positif di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut prediksi line up timnas Indonesia versus Irak setelah 3 pemain bintang cedera. 3-5-2. Hernando Ari, Sandy Walsh, Jordi Amat, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Sempit Nama, Baklok, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Rafael Struijk, Ramadan Sananta. Erick Thohir pastikan proses naturalisasi JSS dan Nathan Juaon dikebut kelar November. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan proses naturalisasi JSS dan Nathan Juaon dikebut. Keduanya diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2024. PSSI terus bergerak untuk segera merampungkan proses naturalisasi JSS dan Nathan. Erick menyampaikan federasi memang sedang bergerak cepat untuk menjadikan keduanya sebagai WNI. Menteri BUMN itu ingin kedua pemain tersebut dapat membela timnas Indonesia pada Maret 2024, di mana pada periode tersebut timnas Indonesia sedang mentas di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk JSS dan Nathan Juaon sedang usahakan untuk bisa bermain pada Maret kualifikasi Piala Dunia 2023 tahun depan. Kalau bisa November ini lebih bagus, kata Erick Thohir.
Itu berarti Aziz dan Nathan kemungkinan belum bisa diturunkan pada November 2023. Andai proses naturalisasi sudah selesai, keduanya mesti menjalani perubahan